Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Adik-adik, tadi kita telah membaca dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33 tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saat ini Enci akan menceritakannya kembali kepada adik-adik. Nah, adik-adik, di sore hari Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Dan Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Selanjutnya adik-adik, perahu murid-murid pun berlayar sampai ke tengah danau. Dan perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin yang menakutkan. Adik-adik, kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun merasa takut. Selanjutnya adik-adik, orang itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, "Kalau datanglah." Selanjutnya adik-adik, Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Hanya Petrus yang boleh berjalan di atas air di saat itu. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Maka mereka lalu naik ke perahu dan para murid berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Akhirnya adik-adik, angin pun reda dan mereka sampai ke pantai. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan di saat ini Enci ingin lagi bertanya dan akan menceritakan kepada adik-adik
bahwa lewat cerita tadi kita belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Pasti adik-adik tahu kan nama-namanya. Dan murid-murid pada saat itu memakai perahu untuk mencari ikan di danau. Dan ketika mereka pergi untuk mencari ikan, Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa di sana. Dia berdoa dari sore sampai malam. Nah, adik-adik, seperti apakah danau itu? Ini adalah salah satu contoh gambar danau. Danau juga tempat hidupnya ikan. Begitu juga selain danau ada laut. Laut juga merupakan salah satu tempat di mana ikan hidup. Ini adalah macam-macam ikan. Begitu banyak ikan yang hidup di air. Ikan diciptakan juga oleh Tuhan. Dan pada kejadian itu, ketika murid-murid mencari ikan, maka terjadilah ombak. Terombang-ambing kapal mereka ketika mereka mencari ikan di danau. Dan mereka semua merasa takut. Kita semua juga pasti merasa takut. Tetapi adik-adik, yakin dan percaya Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan apapun kita harus percaya kepada Tuhan. Kita jangan takut. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu senantiasa menolong kita, menjaga kita, dan melindungi kita semua. Demikian video tentang cerita Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air dan Dia menolong murid-muridnya ketika diombang-ambingkan gelombang. Dalam cerita firman juga saat ini mengingatkan kita untuk tetap terus berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan. Ini juga merupakan tugas dari dosen mata kuliah studi perjanjian baru. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.